Perkenalkan, nama Sofyan Sauri dari Departemen Teknik Sipil ITS angkatan 2018. Kali ini akan menjelaskan salah satu inovasi teknologi pada bangunan, yaitu material ramah lingkungan berupa self-healing geopolymer konkret menggunakan bakteri. Itu beton geopolimer yang dapat menyembuhkan dirinya sendiri menggunakan bakteri. Baik, penjelasan saya mulai dengan penggunaan beton dalam bangunan. Pada bangunan secara umum terdiri dari komponen utama yaitu balok dan kolom, dan pada bagian tertentu beton menahan beban tekan. Nah, beban tekan itu biasanya secara umum terletak pada bagian balok, yaitu di tengah bentang bagian atas dan di ujung-ujung bentang atau di bagian tumpuan bagian bawah. Lalu pada bagian kolom semua beban dari balok akan diteruskan ke tanah, sehingga semua bagian kolom akan mengalami beban tekan. Sehingga dibutuhkan peran material beton pada bagian-bagian tersebut. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa beton itu mengambil peran penting dalam suatu bangunan, dan volume beton yang dibutuhkan dalam bangunan, terutama bangunan struktur gedung beton, itu dominan menggunakan material beton. Biasanya beton menggunakan semen konvensional yang dalam pembuatannya itu dilakukan proses pembakaran CaCO3 menjadi CaO, namun dalam prosesnya menghasilkan jumlah CO2 atau gas karbon dioksida yang cukup besar. Berdasarkan data dari KLHK 2014, salah satu industri yang menyumbang CO2 tertinggi yaitu industri semen, yaitu sebanyak 48%. Nah, maka dari itu kita perlu adanya upaya untuk mengurangi penggunaan semen pada beton. Di sisi lain, terutama di PLTU atau pembangkit listrik yang menggunakan bahan batu bara. Nah, batu bara ini dilakukan pembakaran pada mesin yang ada di PLTU dan menghasilkan limbah berupa bottom ash dan fly ash. Nah, kedua limbah ini awalnya termasuk limbah B3, namun pada kebijakan pemerintah yang terbaru, kedua limbah tersebut bukan lagi masuk dalam limbah B3. Padahal pada tahun 2019, salah satu limbah B3 yang terbanyak yaitu fly ash dengan jumlah sekian. Namun pengelolaan limbah tersebut, fly ash maupun bottom ash, itu masih belum optimal. Terbukti bahwa masih ada 1 juta ton itu masih dalam keadaan landfill atau dibiarkan langsung di tanah lapang, dan ini cukup berbahaya karena dapat terjadi pencemaran tanah seperti itu. Selain itu juga fly ash yang merupakan abu terbang itu masih bisa bertebaran di udara, sehingga dapat membahayakan kesehatan jika masuk ke dalam pernafasan. Maka dari itu perlu adanya pemanfaatan lebih masif, ya, lebih banyak, terutama pada limbah fly ash yang tadi berbahaya bagi pernafasan. Dari limbah fly ash tersebut dapat diterapkan dengan maksimal dengan jumlah besar itu pada beton geopolimer. Pada beton geopolimer, fly ash tersebut ditambahkan dengan alkali aktivator sehingga diperoleh beton geopolimer yang segar, dan kemudian dilakukan proses curing sehingga beton geopolimer tersebut dapat diaplikasikan entah untuk pengujian di laboratorium maupun bisa diaplikasikan dalam suatu bangunan.
Namun dari teknologi geopolimer itu terdapat salah satu penyempurnaan, yaitu dengan penambahan agen self healer atau agen yang dapat membuat beton itu dapat menyembuhkan sendiri ketika beton tersebut mengalami retak ataupun mengalami penurunan kuat tekan, sehingga aktivitas dari bakteri ini dapat memperbaiki kerusakan pada beton dan kekuatan beton masih tetap terjaga. Untuk beton geopolimer yang mengandung self healer tetap dibutuhkan material berupa fly ash, kemudian ada alkali aktivator yang berupa sodium hidroksida dan sodium silikat, dan untuk self healernya berupa bakteri Sporosargina pasteri yang sudah dalam bentuk cairan dan sudah dikomersialkan. Adapun untuk efek bakteri bisa dilihat pada slide berikut ini. Kinerja bakteri pada beton itu ketika bakteri beraktivitas, maka bakteri tersebut akan menghasilkan suatu enzim yang nantinya enzim ini akan bereaksi dengan senyawa ion Ca yang ada di dalam beton, dan kemudian akan bereaksi dengan air yang ada di dalam beton, kemudian bereaksi dan menghasilkan senyawa CaCO3. Nah, senyawa CaCO3 ini yang akan mengisi dari retak beton ini seiring berjalannya waktu. Bisa dilihat pada gambar sebelah kanan ini. Jadi mulai hari pertama hingga minggu ketiga sudah terlihat perbedaan, yaitu perbedaan retak antara pada hari pertama dan minggu ketiga sudah terlihat sudah mulai tertutup untuk retaknya tersebut seiring dengan aktivitas dari bakteri. Inovasi ini sebelumnya sudah diteliti oleh Wulandari. Jadi dengan penambahan bakteri pada beton geopolimer itu dapat meningkatkan kuat tekannya. Tidak hanya kuat tekan pada umur awal, tapi juga pada umur berikutnya, seperti itu, yaitu pada umur 14 hari dan 28 hari. Dan untuk beton geopolimer ini ternyata sudah diterapkan pada salah satu bangunan, yaitu pada kampus di University of Queensland Global Change Institute, dan ini merupakan bangunan pertama yang menerapkan struktur geopolimer konkret. Dan bisa disimpulkan dari penjelasan sebelumnya bahwa kelebihan-kelebihan dari self-healing geopolimer konkret ini yaitu karena teknologi beton geopolimer itu tidak menggunakan semen, sehingga dapat mengurangi emisi gas CO2 akibat produksi semen. Kemudian pada beton ini juga memanfaatkan limbah sebesar-besarnya, yaitu limbah fly ash, karena 100% semen yang ada di dalam beton ini digantikan oleh fly ash. Dan untuk kelebihan berikutnya yaitu pada beton ini menggunakan bakteri yang menjadi agen self healer pada beton yang sifatnya alami. Lalu kuat tekan pada beton ini akan terus meningkat seiring dengan aktivitas bakteri. Jadi selama bakteri tersebut beraktivitas, maka kuat tekannya akan terus meningkat. Dan yang terakhir pastinya teknologi ini merupakan salah satu implementasi SDGs nomor 9, yaitu pada bidang industri, inovasi, dan infrastruktur. Karena teknologi ini sangat mendukung green teknologi pada bangunan, di mana material ini merupakan ramah lingkungan, mengurangi limbah, dan juga mengurangi emisi gas CO2. Sekian penjelasan dari saya terkait teknologi material ramah lingkungan ini. Harapannya dari teknologi ini dapat diterapkan secara masif, baik terutama mungkin bisa dimulai dengan struktur bangunan yang rumah lokal ataupun nanti pada fasilitas umum. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.